Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kita akan memberikan segala pujian dan penyembahan di atas berkat dan perlindungan yang kita terima daripada Tuhan setiap hari. Marilah kita siapkan fikiran dan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan dengan puji-pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, terpujilah nama Engkau. Kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima setiap hari Bapa. Pada saat ini kami akan memuji nama-Mu, biarlah malaikat-Mu turut menyanyi bersama, dan semoga Engkau bersukacita dengan puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi, doa adalah senjata kita untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran di dalam hidup. Dan doa juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Pada masa seperti inilah, kita perlu bertekun di dalam doa. Mari kita nyanyikan LPMI 32, Inilah Jamku Berdoa. Inilah jamku berdoa, sungguh sedaplah rasanya, hampir kepada Bapa-Ku dan nyatakan kehendak-Ku. Jika kesusahan, jenis-jenis pencubaan, senanglah selalu jiwaku pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di syurga yang sedia memberi jawabnya. Disuruhnya aku serah kepadanya, semua susah ku nantikan hiburannya pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa untuk mencari hiburan, sehingga di atas pisgah ku pandang ke negeri Tuhan. Dan bila ku tinggalkan dunia dan pergumulan beserta Tuhan di syurga, ku tak lagi kan berdoa, ku tak lagi kan berdoa. Tuhan telah berjanji akan menyertai kita sepanjang jalan kita, seperti seorang gembala yang akan memastikan dombanya terpelihara di dalam kasih dan kuasa-Nya. Marilah kita yakinkan diri kita akan pimpinannya yang penuh kasih. LPMI 203, Tuhan pimpin sepanjang jalan.
sepanjang jalan amat senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Pada waktu kesusahan atau waktu kesukaan, aku tetap rasa aman karena Tuhan yang hantarkan. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Sungguh lemah aku Tuhan, ku hanya harap padamu. Hatiku penuh kesukaan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Selamat Hari Sabat. Laporan mision pada 29 Mei bertajuk Bom di Meksiko. Angel Haro, 43 tahun. Dengan menggunakan teropong, Angel yang berusia 21 tahun mengimbas pemandangan pasir, kaktus, dan semak yang tandus di negara Chihuahua di Meksiko. Boom! Angel melihat tentara melepaskan tembakan artileri meriam berat. Walaupun tentara itu dan artileri mereka berada sejauh 4 batu 7 km, letupan itu terdengar kuat merentasi padang gurun. Angel mengikuti jejak asap putih yang menunjukkan jalan penerbangan peluru tersebut. Tuhan, dia berdoa dalam hati, tolonglah membuatnya meletup. Beberapa saat kemudian, boom, peluru itu meletup dan bola api dan asap ketika menghantam tanah, menghancurkan semua dalam radius 1 km. Angel menarik nafas lega. Kedua-dua tentara yang memerhatikan di sebelahnya juga berasa lega. Tugas mereka adalah memastikan setiap peluru artileri meletup. Tidak ada peluru yang tidak meletup yang boleh ditinggalkan dalam jarak tembak ketika unit tentara mereka yang terdiri daripada 60 orang tentara kembali ke pangkalannya di Mexico City pada akhir latihan selama 15 hari itu. Ini adalah hari terakhir latihan. Keesokan paginya, tentara akan menaiki kereta api tentara untuk perjalanan 7 hari kembali ke pangkalan. Angel gembira kerana memikirkan untuk kembali ke pangkalan. Dia akan mendapat izin untuk menziarahi ibunya. Dia ingat Alkitab yang diberikan ibunya kepadanya. Dia membaca cerita tentang Yesus setiap malam selepas latihan ketenteraan. Dia tahu bahwa ibunya telah mendoakannya sejak dia bergabung dengan gereja Seventh-day Adventist 5 tahun sebelumnya. Sekarang dia berdoa sambil melihat peluru ditembakkan. Boom! Lebih banyak asap putih melengkung di langit. Tuhan, tolonglah buat dia meletup. Angel berdoa lagi. Dahi Angel
berkerut karena risau. Kedua-dua sahabatnya memaki dengan marah. Ketiga-tiga mereka harus mengesan peluru artileri yang tidak meletup dan memusnahkannya. 2 jam kemudian, latihan hari itu berakhir. Angel dan 2 rakannya keluar untuk mencari peluru logam 33 pound 15 kilo yang belum meletup. Ketika berjalan di zon meletupan, Angel melihat Arnab dan Coyote, anjing hutan, terbunuh akibat letupan peluru yang lain. Ini dia, seorang askar tiba-tiba memanggil. Ia terkuburkan di pasir yang lembut. Askar-askar itu membina longgokan semak yang kering dan menimbunkannya di atas peluru tersebut. Seorang tentara menuangkan diesel ke atas kayu itu dan menyalakannya, sementara Angel dan askar yang lain melarikan diri ke tempat perlindungan. Timbunan batu sekitar 1 kilometer sejauhnya. Tidak lama kemudian, tentara ketiga itu menyertai mereka. Kemudian mereka menunggu. 5 menit, 10 menit, 15 menit berlalu. Tuhan, tolonglah, buat ia meletup. Angel berdoa lagi. 20 menit, boom. Para tentara tersebut mengintip di sekeliling timbunan batu itu. Asap putih tebal memenuhi udara. Setelah asap itu menghilang 10 menit kemudian, para tentara itu berjalan ke lokasi letupan untuk memadamkan api kecil yang disebabkan oleh letupan peluru itu. Mereka tersenyum dan ketawa, mengetahui bahwa misi mereka telah berjaya dan tidak lama lagi mereka akan dalam perjalanan pulang. Boom! Segera Angel melemparkan dirinya ke tanah. Dia tidak pernah merasa begitu takut dalam hidupnya. Tuhan, lindungi kami. Dia berdoa, jaga kami agar selamat. Itu tidak dapat dijelaskan. Perkara yang tidak dapat dibayangkan telah berlaku. Peluru itu meletup kali kedua. Setelah beberapa menit, para tentara itu berdiri dan memeriksa diri mereka. Tidak ada yang tercela. Mereka berdiri hanya 7 meter dari peluru itu ketika ia meletup. Askar-askar saling berpelukan gembira. Kemudian mereka berlutut dengan hormat di atas pasir. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dan kerana menjaga kami selamat, kata Angel berulang kali. Hari itu mengubah kehidupan Angel. Dia mula mendengar ketika ibunya bercakap tentang Yesus. Dia dengan teliti membaca pelajaran Alkitab dan buku Ellen White yang dikirimkan oleh ibunya ke pangkalan tentara. 2 tahun selepas letupan itu, dia menyerahkan hatinya kepada Yesus dan dibaptiskan. Hanya keajaiban yang menyelamatkan kami pada hari itu, kata Angel. Biasanya peluru dari artileri tidak meletup 2 kali. Itu pasti tangan Tuhan yang melindungi kami. Saya yakin bahwa Tuhan mempunyai rancangan untuk saya. Hari ini Angel berusia 43 tahun dan bekerja sebagai ketua pegawai keselamatan dan kawalan kualiti di Saltes Hospital, sebuah kemudahan Seventh-day Adventist di Villahermosa, Meksiko. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda pada kuartal pertama 2018 yang membantu hospital berkembang dengan sayap baru. Hai, saya Valerie, umur saya 20 tahun dan saya merupakan alumni SRE Tagaro. Mari kita sama-sama mengenali SRE Tagaro. Tapi sebelum itu, kamu nampak bangunan yang di belakang saya? Ini ialah Sekolah Tadika Tunas Baru. Mari kita sama-sama melihat. Ini ialah pintu masuk daripada untuk ke dalam sekolah Tadika. Tapi malangnya kita tidak dapat melihat di dalam sebab kami tidak sempat mengambil kunci untuk masuk di dalam. Jadi kita tunggu di luar-luar sajalah.
ini ialah keadaan di depan Tadika Tunas Baru. Di sini kita boleh nampak banyak bunga-bunga yang ditanam, dan untuk pengetahuan semua, kebanyakan daripada bunga ini atau segelintir ditanam oleh Tadika di sini sendiri. Untuk pengetahuan kita, di Tadika ini ada dua kelas. Satu kelas Tadika 1 dan pintu sebentar tadi itu kelas Tadika 2. So, di sini kelas Tadika 1 dan pintu sebelah adalah kelas Tadika 2. Oke, kalau kita lihat di bagian sini, kawasan yang lapang ini, kawasan yang luas adalah tempat pelajar-pelajar Tadika untuk melakukan aktiviti di luar kelas seperti PJK ataupun beriadah semasa sekolah. Jom kita berpindah ke SRE Tagaro. Kita sedang menuju ke SRE Tagaro. Ini ialah tempat di mana saya bersekolah dahulu. Sekarang kita berada di ruangan bilik guru. Pertama-tama, mari kita masuk. Inilah bilik guru di SRE Tagaro. Di sini tempat-tempat guru-guru dan juga volunteer yang volunteer untuk mengajar di sekolah sini. Di sini bilik guru besar, tetapi kita tidak dapat masuk sebab hanya guru besar yang dapat pegang kunci untuk masuk di sini. Dan di sini ialah ruangan 2 dalam 1, yaitu library, perpustakaan ataupun bilik untuk kecemasan jika kalau ada pelajar yang sakit atau perlu direhatkan di sini. Dan jom kita beralih di bilik seterusnya. So, sekarang kita berada di kelas tahun 3 Emerald dan tahun 4 Garnet. Mari kita lihat di dalam. So, macam inilah suasana kelas tahun 3 dan tahun 4. Disinilah tempat mereka belajar sepanjang hari. And soon all those around can warm up in its glowing. That's how we Beralih di kelas sebelah. once you've experienced. So, sekarang ini ialah kelas tahun 1 dan tahun 2. So, ini ialah suasana kelas tahun 2. Terakhir sekali, mari kita lihat kelas tahun 5 dan tahun 6. Ini adalah kelas tahun 5 dan tahun 6. Ramai yang tertanya-tanyakan kenapa di sekolah kita satu kelas ada 2 darjah. Ini disebabkan sekolah kita tidak mempunyai bangunan yang cukup. Pondok yang ada di belakang saya ini tempat kami dulu atau pelajar-pelajar sekarang berehat pada waktu rehat. Fire going. Soon all those around can warm up in its glowing. Inilah store sekolah dan kantin sekolah SRE Tagaro. Tapi store tidak buka saat kita tidak kunci, jadi kita lihat bahagian kantin saja.
Tapi kita hanya dapat melihat dari tingkap sebelah sini. Sapi ini berkunci. From the mountaintop, I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. SRE Tagaro, dan tempat inilah di mana mereka berhimpun setiap hari Isnin. Dan inilah kawasannya. Inilah Padang SRE Tagaro dan juga merupakan Padang di Kampung Tegop. Kita tidak memiliki makmal sains, makmal komputer, dan bengkel. Kelas itulah makmal sains, makmal komputer, dan bengkel. Harapan kita supaya suatu hari nanti sekolah kita mendapatkan kemudahan yang diperlukan. Seperti yang kamu tahu, saya ialah bekas pelajar sekolah ini. Saya akan kongsikan kenapa saya memilih untuk belajar di sekolah ini. Yang pertama, sekolah ini sangat dekat dari rumah saya. Yang kedua, di sekolah ini kami mulakan dan akhiri pembelajaran kami dengan puji-pujian dan doa. Yang ketiga, seperti sekolah-sekolah lain, yaitu disebabkan kawan, guru-guru, dan suasana sekolah. Itulah sekolah kita SRE Tagaro dan Tadika Tunas Baro. Marilah kita sama-sama doakan supaya sekolah kita terus maju dan berkembang. Terima kasih karena menonton video ini. Tuhan memberkati. Greetings to each of you throughout the Southern Asia-Pacific Division. Today, we're living in amazing, uncertain times. People are searching for answers, and like never before, they are open to hearing the truth-filled three angels' messages and the wonderful news that Jesus is coming soon. We have an incredible opportunity to reach them now, and I want to thank you for your faithfulness, even during these challenging times, in helping to support the ministry of God's church by returning a faithful tithe. While these sacred funds are vital, God reminds us in Malachi 3 verse 8 that offerings are just as important as the tithe. Think of it like a body, with tithe being the bones and offerings like the skin. Both are needed for the body to function well. Offerings propel our God-given mission, reaching people in your local community, in your country, and across the world. Tithe and offerings, it's God's package plan for accomplishing His mission
today. Brothers and sisters, during these highly unusual times, we have been faced with numerous challenges, including, in many places, not being able to meet in church each Sabbath. Not only do we miss the warm fellowship and opportunity of worshiping together, but we also miss out on an easy and predictable way of giving offerings. Offerings are an important way of showing our love to God and our support for the advancement of His mission. During these challenging times, we have seen a significant drop in the mission offerings, particularly in the Sabbath school offering and the 13th Sabbath offering that enable God's mission worldwide. Whether you are on the one offering or the specific offering plan, I invite you to prayerfully commit to partnering with the Lord, not only by returning a faithful tithe, but by giving offerings faithfully, regularly, systematically, generously from your heart, and to reconnect yourself to the needs of the world. Thank you for your faithfulness. Remember that Scripture promises the person who sows generously will also reap generously. Christian greetings of hope and love to our brothers and sisters around the Southern Asia Pacific Division. What amazing times we are living in, and what an incredible opportunity we have to reach our communities, countries, and this world for Christ. As people search for something solid to depend upon during these troubling and unpredictable times, what a privilege we have in carrying forward the mission God has given us in reaching the world for Him. And as we have just heard, one vitally important way of helping that mission move forward is by partnering with God. Not only through returning a faithful tithe, but also by giving regular systematic offerings that fuel mission outreach. In our division, we follow the combined offering plan, and I encourage you to give by using different platforms and mediums initiated by your local churches, by your missions and conferences and union. Some congregations in our divisions are sending their tithes and offerings electronically via various banking applications. Some churches have assigned personnel from their treasury group to collect tithes and offerings upon request of the members. Others take the initiatives to go to their banks to make their transaction for their tithes and offerings. People are continuously looking for ways that these gifts be returned to God in love and desire to take part in our church worldwide ministry. May God continue to bless each of you as you give your offerings and your tithe to Him from a grateful and a generous heart. May the Lord bless you.
keselamatanku. Engkau Tuhan, dimanapun kau posisiku. Engkau no Tuhan Yesusku. Engkau so kuasa-Nu Tuhan, Engkau so ngaran-Nu Tuhan. Engkau Tuhan tersundut tapangkan, Engkau sesama-Nu hidahan. Engkau Tuhan juru selamatku. Engkau Tuhan keselamatanku. Engkau Tuhan dimanapun kau posisiku. Engkau no Tuhan Yesusku. Engkau Tuhan juru selamatku. Engkau Tuhan keselamatanku. Engkau Tuhan dimanapun kau posisiku. Engkau no Tuhan Yesusku. Engkau Tuhan dimanapun kau posisiku. Engkau no Tuhan Yesusku. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat buat Anda dimanapun Anda berada. Tidak kira Anda di rumah, di gereja, mungkin dipancarkan di gereja, ataupun di tempat kerja, ataupun di mana Anda berada. Terima kasih karena bersama-sama dengan kami di kebaktian Sabat secara online pada hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini sebelum saya boleh mengongsikan akan pelajaran firman Tuhan, saya senang untuk membawa kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terpuji dan termulia nama Tuhan. Pada waktu ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, Roh Kudus menguasai kami, mempengaruhi kami saat ini juga, supaya segala firman Tuhan, pelajaran akan firman Tuhan yang akan dinyatakan sebentar nanti akan dapat dimengerti dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan masing-masing kami sesuai dengan situasi kami pada waktu ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Baik, pada saat ini dan pada kesempatan hari ini saya senang untuk berkongsi kepada kita satu pelajaran yang sudah seringkali kita ulang-ulang. Saya percaya kita sudah seringkali baca dan pelajari ini, di mana kita ambil pelajaran, kita bahas pelajaran pada Sabat hari ini secara khusus di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 dan seterusnya Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Jadi latar belakang dari cerita ini, ya, saya tidak sebutkan lagi dan saya tidak baca lagi seluruh ayat, tetapi saya hanya ringkaskan karena saya percaya saudara-saudari yang ada di rumah sudah tahu dan sudah membaca tentang cerita ini. Ya, di mana di pasal sebelumnya, sebelum pasal 4 dan di sebelum pasal 5 dalam kitab Kisah Para Rasul ini, kita melihat di sana terjadi peristiwa Pentakosta,
di mana ada kecurahan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus, ya. Dan dari kejadian itu kita melihat banyak sekali orang yang bertobat, banyak sekali orang yang menjadi percaya, dan banyak sekali orang yang menerima untuk beriman kepada Yesus. Dan kita dapat lihat di Kisah pasal 2 ayat 44 sampai 45 dan Kisah pasal 4 ayat 32 sampai 36 yang bercakap mengenai cara hidup jemaat mula-mula, jemaat yang masih baru pada waktu itu. Dan kita melihat setelah mereka dijamah Roh Kudus, ya, kita melihat mereka telah menjual harta mereka. Mereka telah menggunakan apa yang ada pada mereka untuk pekerjaan Injil pada waktu itu. Ya, ketika mereka ada harta seperti tanah, misalnya, mereka akan jual itu, lalu setelah itu dijual, segala kesepakatan yang sudah dibuat, seperti 100% penghasilan daripada tanah yang dijual itu misalnya, itu akan diberikan dan diletakkan di depan kaki para rasul. Ya, ini bermaksud kenapa diletakkan di depan kaki para rasul, itu untuk menunjukkan bahwa mereka mempercayakan para rasul untuk mengelola ataupun mengurus persembahan yang mereka berikan. Kita ambil satu ayat daripada ayat yang sudah disebutkan tadi. Saya membaca Kisah pasal 2 ayat 44 sampai 45. Dinyatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, sehingga mereka mengatakan apa yang ada pada mereka itu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan ayat yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, mereka menyerahkan harta mereka di perbendaharaan Tuhan untuk kegunaan perkabaran Injil dan juga untuk kegunaan membantu mereka yang berkekurangan pada waktu itu. Lalu selanjutnya, mereka ini gereja yang masih dikira bayi ini, masih baru dan bersemangat untuk melayani. Di antara mereka kita melihat di pasal 5 selanjutnya menyatakan cerita yang bertentangan itu, ya, di mana pasal-pasal sebelumnya kita melihat jemaat yang bersemangat sekali untuk bekerja dalam hal perkabaran Injil. Tetapi di pasal yang kelima dia menyatakan mengenai pribadi yang penting diri sendiri, bukan lagi murah hati tetapi penting diri sendiri. Ya. Bagaimana cerita itu? Kita lihat dalam ayat yang pertama. Ada seorang yang bernama Ananias dan dia ada istri yang bernama Safira. Ya. Dan pada waktu itu mereka hendak menjual sebidang tanah, ya. Dan kita lihat sebenarnya ketika kita perhatikan dan kita renungkan, Ananias dan Safira ini adalah salah satu daripada mereka yang telah disentuh oleh Roh Kudus sebelum itu dan kemudian menjadi orang percaya dan turut terpanggil, turut berkerinduan ketika mendengar pelajaran-pelajaran daripada para rasul untuk memberikan, mengongsikan harta mereka kepada mereka yang berkekurangan. Jadi Ananias dan Safira adalah salah satu daripada mereka yang berjiwa besar untuk mengongsikan harta mereka kepada yang berkeperluan dan terlebih di dalam pekerjaan Injil. Tetapi kemudian mereka ini menjadi menyesal, ya, ketika mereka rasa seperti mereka rugi memberikan itu secara percuma kepada gereja. Mereka menyesal, ya, tetapi mereka melihat juga mereka yang lain ini yang sudah menyerahkan harta mereka di perbendaharaan gereja. Ya.
mereka melihat mereka dihormati, mereka yang memberikan ini dihormati, ya. Tetapi dari pikiran Ananias ini, ya, dia tidak mau kehilangan, ya. Tetapi dalam waktu yang sama dia melihat penghormatan itu juga ide yang baik, ya. Sehingga dia mengatakan, oke, saya akan tetap menjual tanah yang sudah saya janjikan. Kemudian setelah dijual, dari hasil jualan itu saya akan ambil bahagian tertentu, kemudian sebahagian lagi saya akan berikan di hadapan, saya akan letakkan di hadapan kaki para rasul. Dan kita lihat itu di dalam ayat yang kedua, ya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul, ya. Tidak jujur, ya. Tetapi apa yang berlaku, Petrus pada waktu itu mengetahui akan hal itu, dinyatakan dalam ayat yang ketiga dan keempat. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Itu jawab Petrus, ya. Dan setelah itu kita perhatikan di dalam ayat yang kelima menyatakan setelah Petrus mengucapkan kata-kata itu, serta merta Ananias rebah, ya. Dikatakan rebah dan kemudian putuslah nyawanya, maksudnya mati, ya. Nah, kemudian 3 jam kemudian setelah, sebelum itu, setelah Ananias rebah dan mati, ayat yang ke-6 menyatakan bagaimana orang-orang muda yang ada pada waktu itu membaluti Ananias lalu membawa dia keluar dan mengubur dia, ya. Tetapi 3 jam setelah situasi itu, peristiwa itu, ya, yaitu waktu yang cukup untuk menguburkan Ananias, ya, mayat Ananias pada waktu itu, datanglah istri Ananias. Kita dapat lihat itu dalam ayat yang ke-7. Ya. Tetapi pada waktu itu istri Ananias belum tahu akan keadaan itu, peristiwa itu. Ya. Dia datang, dan ketika dia sudah datang, di sana Petrus kembali bertanya kepada Safira dan mendapatkan kepastian. Ya. Ayat yang ke-8, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Nah, Petrus sedang memberikan kesempatan kepada Safira untuk mengakui akan kesalahan mereka, tetapi di ayat ini dinyatakan Safira tetap dengan pendiriannya tidak mengakui akan kesalahan yang dibuatnya dan dibuat oleh suaminya sendiri. Dan akhirnya ayat yang seterusnya menyatakan bagaimana pada waktu itu juga Safira juga rebah dan putuslah nyawanya, maksudnya mati, ya. Dan tepat setelah 3 jam itu, sebenarnya setelah mayat Ananias dikuburkan, orang-orang muda yang tadi menguburkan mayat si Ananias, mereka sudah kembali, dan sewaktu mereka kembali mereka melihat pula istri Ananias yang sekarang rebah dan mati. Lalu barulah mereka bawa mayat istri Ananias itu dan menguburkan dia, ya. Dan sehingga banyak orang, ayat yang terakhir, ayat yang ke-11, sehingga sangat banyak orang dan sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua yang mendengar akan
hal itu. Nah, ada banyak pelajaran yang kita dapatkan di sini. Ya. Tetapi saya ingin membawa ataupun membagikan ini kepada 2 poin yang utama, ya, sebagai pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi penatalayan yang setia, menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk pekerjaan Injil, dan bagaimana kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita dari kelebihan yang kita ada. Ya. Seperti mana yang sudah dijelaskan, pada waktu itu banyak orang yang menjadi percaya setelah kecurahan Roh Kudus itu. Ya. Dijamah oleh Roh Kudus, kemudian mereka menjadi percaya. Ya. Dan setelah mereka menjadi percaya, ya, banyak mereka ini yang dikucilkan oleh keluarga mereka sendiri. Ya. Sehingga mereka ini menjadi orang yang berkekurangan, tidak ada tempat mereka untuk tinggal, bahkan makan, ya, bagi beberapa yang lain, ya. Tetapi dalam pelajaran yang kita sudah sebutkan dari pasal yang sebelumnya dinyatakan bagaimana jemaat yang mula-mula itulah yang memenuhi keperluan mereka. Mereka yang telah menjadi percaya kemudian ditolak oleh keluarga mereka yang fanatik. Ya. Kemudian jemaatlah yang memenuhi keperluan mereka. Sehingga kita lihat di dalam ayat-ayat yang sudah disebutkan, sehingga tidak ada satupun daripada mereka yang berkekurangan. Bukan hanya mereka yang telah menjadi percaya, tetapi kepada mereka yang belum percaya pun telah dibantu oleh mereka. Ya. Kalau kita lihat di dalam buku Kisah Para Rasul, ya, dalam set buku Alfa dan Omega, dinyatakan orang-orang yang bertobat kepada Injil adalah dari satu hati dan satu jiwa. Satu minat yang umum mengendalikan mereka. Kemajuan dari tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kasih mereka untuk saudara-saudara mereka. Dan pekerjaan yang telah mereka dukung adalah lebih besar daripada kasih mereka akan uang dan kepunyaan mereka. Pekerjaan mereka menyaksikan bahwa mereka memperhitungkan jiwa manusia lebih tinggi daripada kekayaan dunia. Nah, jadi sebagai seorang Kristen, ya, seorang Kristen yang sejati ketika sudah benar-benar berhubungan dekat dengan Tuhan, ya, kita akan memiliki sikap ataupun sifat yang sama seperti Yesus, yaitu murah hati, ya. Sehingga itu menjadi bahagian dalam tabiat kehidupan kerohanian kita, ya, sehingga kita tidak melihat lagi dan mementingkan lagi harta duniawi, tetapi kita melihat itu, ya, untuk diserahkan dalam pekerjaan Injil, ya. Seperti gereja mula-mula ini, ya, bagaimana mereka sanggup mengorbankan apa yang ada pada mereka, ya. Bahkan ada yang memberikan semua harta mereka semata-mata untuk membantu pekerjaan Injil pada waktu itu, dan membantu mereka yang berkekurangan juga, ya. Tetapi untuk kita, aplikasinya, kita dipanggil untuk menjadi penatalayan yang setia, yang menggunakan, yang mengurus semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kegunaan pekerjaan Injil, ya. Dan juga untuk membantu mereka yang memerlukan, ya. Kalau kita lihat dalam buku yang sama dan di halaman yang ke-60 dinyatakan, demikianlah akan terjadi bila Roh Allah memiliki kehidupan. Mereka yang hatinya diisi dengan kasih Kristus akan mengikuti teladan dari Dia yang untuk kepentingan kita menjadi miskin, supaya oleh kemiskinannya
kita boleh dijadikan kaya. Ya, kita lihat apabila kita berhubungan dekat dengan Tuhan, maka tabiat kita, jiwa kita juga akan menjadi seperti siapa yang kita dekati itu, yaitu Yesus. Yesus yang telah mengorbankan apa yang dia ada, kemuliaan yang dia ada, demi memberikan kekayaan kepada manusia. Kenapa kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan tidak mau memberikan, mengongsikan kelebihan yang ada pada kita kepada mereka yang berkeperluan? Ya. Selanjutnya dalam ayat itu, kutipan itu dinyatakan, uang, waktu, pengaruh mereka, segala pemberian telah mereka terima dari tangan Allah. Mereka akan menilai hanya sebagai suatu alat untuk memajukan pekerjaan Injil. Mereka katakan harta ini adalah milik kita bersama, dan harta ini adalah kita terima untuk memberi, kita terima dari Tuhan untuk kita gunakan, kita sertai di dalam pekerjaan Injil. Ya. Jadi kita dipanggil ya untuk melakukan, memberikan pemberian yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kemajuan Injil. Ya. Dan poin yang saya mau sampaikan di sini juga, apabila kita melihat Matius 25 ayat 45. Saya bacakan. Matius 25 ayat 45. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ya. Jadi bagaimana cara kita menimbun harta kita di surga? Bagaimana cara kita mengumpulkan harta kita di surga? Caranya adalah dengan membantu mereka yang berkekurangan. Itulah message yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 25 ayat 45 itu. Apabila kita melihat ada di antara sahabat kita, saudara kita, walaupun dia bukan Kristen, walaupun dia bukan Adventist, marilah kita dengan penuh sukacita. Ya. Karena berkat-berkat yang sudah kita terima, kita mau memberikan, mengongsikan kelebihan kita kepada mereka. Ya. Seterusnya, pelajaran yang kedua yang patut kita pelajari. Ingat, renungkan dari cerita Ananias dan Safira ini. Adalah marilah kita meninggalkan sifat hipokrit kita. Ya, kepura-puraan dan cinta akan uang, yaitu ketamakan kita. Ya. Pada waktu itu jemaat itu yang masih baru, kita boleh bilang mereka itu adalah jemaat yang masih bayi, ya, masih kecil, masih muda, ya, dan mereka adalah jemaat yang bersemangat di dalam pekerjaan Injil. Tetapi di antara mereka ada Ananias dan Safira yang mementingkan diri sendiri. Ya. Seperti mana di dalam 12 murid Yesus ada Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat, yang menjadi orang yang mementingkan sendiri. Di gereja yang mula-mula juga masih ada golongan yang sama, yaitu Ananias dan Safira. Ya. Ketika Ananias dan Safira disentuh oleh Roh Kudus, ya, dijamah oleh Roh Kudus, kemudian mereka menjadi percaya, kemudian mereka mengambil keputusan untuk ikut serta di dalam pekerjaan Injil, ikut serta dalam menyumbangkan persembahan di dalam perbendaharaan gereja. Tetapi tidak lama setelah itu mereka menjadi menyesal. Kenapa menyesal? Mereka berpikir, ya, mereka akan sangat rugi jika mereka memberikan harta mereka di gereja dengan percuma. Ya. Mereka mulai risau, mereka mulai khawatir.
apa yang saya akan makan, apa jaminan yang ada pada saya untuk waktu yang akan datang, ya, supaya menjamin saya tetap hidup, tetap berkecukupan. Itu yang menjadi pikiran mereka. Mereka risau sehingga mereka melihat masalah di depan mereka yang belum tentu akan terjadi itu menjadi lebih besar daripada iman mereka kepada Yesus. Kalau kita melihat bahasa asli Alkitab, nama Ananias ini bermaksud Tuhan yang Maha Pemurah. Tetapi Ananias tidak melihat Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Pemurah. Ya. Dia tidak percaya, ya, dengan sifat Tuhan, tabiat Tuhan yang akan peduli dengan kita, yang akan memenuhi keperluan kita. Ya. Sehingga Ananias memanggil keputusan untuk merencanakan hal yang lain, rancangan yang lain yang sudah tentu adalah jahat di mata Tuhan. Ya, apa yang mereka lakukan kita lihat di ayat yang sudah dinyatakan, bagaimana mereka melihat waktu itu kalau mereka tidak memberikan persembahan itu, tidak menunaikan janji yang mereka sudah lakukan, sudah lafazkan, persetujui, sepakati. Mereka melihat mereka pasti akan direndahkan. Tetapi mereka melihat juga ada di antara mereka yang sudah memberikan pemberian persembahan ini. Mereka dihormati oleh orang di sana. Ya. Tetapi kemudian Ananias berencana tetap melaksanakan janji yang sudah dia nyatakan, yaitu menjual tanah itu dan memberikan hasil penjualan itu di hadapan kaki para rasul. Ya, dan setelah dia jual, dia tidak jujur, dan itu disepakati bersama dengan istrinya Safira sendiri. Ya, hanya karena cinta uang. Sebenarnya, ya. Kita lihat Matius 6 ayat 24. Betullah dan benarlah kata Alkitab bahwa kita tidak boleh menyembah kepada dua Allah. Kita tidak boleh menyembah kepada Allah dan Mammon, ya. Kita lihat dalam Matius 6 ayat 24 itu, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah satu penyembahan berhala. Ya, kita tidak boleh menyembah Tuhan dan kita tidak sementara kita menyembah berhala juga. Ya. Dan karena cinta uang, karena ketamakan dari Ananias ini, dia menjadi jatuh. Ya. Dia menjadi pura-pura. Dan dia menahan sebahagian daripada harta yang sudah dia jual. Ya. Kemudian dalam buku Kisah Para Rasul, dalam buku Alfa dan Omega, halaman yang ke-63 kemudian memberikan pengajaran kepada kita. Tetapi hati manusia menjadi keras oleh sifat cinta diri, dan seperti Ananias dan Safira, mereka tergoda untuk menahan sebagian dari harganya, sementara berpura-pura memenuhi tuntutan Allah. Banyak orang yang menggunakan uang dengan borosnya dalam pemuasan diri sendiri. Lelaki dan wanita mempertimbangkan kesenangan mereka sendiri dan memuaskan cita rasa mereka sendiri, sementara mereka membawa kepada Allah suatu persembahan yang rela dan terpaksa. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, apakah kita di dalam tabiat ini, ya, cinta akan uang, ya, sehingga apabila kita memberikan persembahan, ya,
Seperti mana Ananias itu sebenarnya diberikan kebebasan untuk memberikan berapa sahaja dari harta yang dia ada, ya. Tetapi setelah dijanjikan, ya. Tetapi setelah dijanjikan dia tidak menuruti itu karena sifat cinta dirinya, tamaknya, ya. Sehingga dia memberikan dengan tidak jujur. Jadi pertanyaannya yang harus kita tanyakan dalam diri kita pada waktu ini. Pada waktu kita memberikan persembahan, apakah kita memberikan itu dengan jujur? Apakah kita memberikan persepuluhan dengan jujur? Atau kurang daripada yang sudah ditentukan, ya. Ingat, jangan kita cinta akan uang, ya, tetapi marilah kita memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan dengan bersuka cita karena kita sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya tahu? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini cinta uang atau tidak? Bagaimana kita tahu kita ini orang yang tamak dan atau tidak? Ya. Kita dapat mengujinya dengan melihat bagaimana kita mencari uang dan bagaimana kita mengurus keuangan kita. Ya. Kalau kita melihat ataupun mencari uang itu sehingga lebih utama uang itu daripada Tuhan, maka kita sudah menjadi hamba kepada uang. Kita sudah menjadi orang yang tamak, orang yang cinta akan uang. Dan sama juga ketika kita mengurus keuangan itu dengan salah. Misalnya sudah ada 100% pendapatan dan Alkitab katakan kita harus berikan 10%, tetapi kita tidak berikan karena kita gagal mengurus pendapatan kita, maka kita sudah menjadi orang yang cinta diri, cinta akan uang dan tamak, ya. Dan marilah kita juga menjadi orang yang tidak hipokrit. Kita jauhkan, kita elakkan sikap hipokrit dalam kehidupan kita, ya. Kita kembali kepada cerita bagaimana Ananias telah disentuh, ya, oleh Roh Kudus, kemudian terpanggil untuk membantu mereka yang berkekurangan dengan memberikan hartanya kepada para rasul, ya. Tetapi kemudian menyesal, ya, hanya karena mau dihormati, ya. Mereka menjual harta dan memberikan separuh saja, ya. Kita lihat bagaimana Ananias menjadi anggota yang berpura-pura hipokrit dan penting diri sendiri, ya. Sebenarnya kalau kita lihat dan kita perhatikan, Ananias ini tidak dipaksakan untuk memberikan semua hartanya, ya. Ananias tidak dipaksakan untuk memberikan 100% daripada jualan tanah itu ataupun 50% ataupun bagaimana, ya. Tetapi masalahnya di sana adalah sebelum itu dia sudah berjanji untuk memberikan itu. Sepatutnya dia memberikan 100% hasil jualan itu di perbendaharaan gereja. Tetapi dia tidak menepati janjinya itu. Itu yang menjadi masalahnya. Dia memberikan supaya dia kelihatan murah hati, supaya dia dihormati, ya. Dia berpikir dia tidak akan diketahui oleh orang-orang yang di sana, tetapi dia lupa bahwa Tuhan mengetahui perbuatannya itu, ya. Hal yang sama berlaku pada zaman ini. Bagaimana banyak orang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran dengan sengaja dan tidak mau bertobat, dan kemudian menimbunnya dengan perbuatan yang baik. Itu adalah sama seperti dosa Ananias dan Safira. Sehingga mereka diambil nyawanya pada waktu itu, ya. Tetapi walaupun pada waktu ini, sekalipun Anda sudah kita mengulangi dosa yang sama tanpa kita bertobat dan kemudian menimbunnya dengan kebaikan kita supaya kelihatan murah hati ataupun kelihatan baik, padahal sebenarnya jahat,
kita boleh saja tidak dihukum mati oleh Tuhan, tetapi kita sedang berhadapan dengan kematian yang kekal. Ya. Mereka mau melakukan rancangan mereka supaya mereka kelihatan jujur di mata manusia, tetapi sebenarnya tidak di mata Tuhan. Jadi sama ada kita memberikan persembahan ataupun perpuluhan, jangan kita memberikan itu karena kita mau orang melihat kita sebagai orang yang setia di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pemberian persembahan. Begitu juga dengan pelayanan, jangan kita melakukan pelayanan itu untuk supaya orang menghormati kita, melihat kita setia, rajin di dalam pelayanan. Tetapi marilah kita lakukan itu dengan karena sukacita atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan karena kepura-puraan kita, tetapi karena dengan sepenuh hati mau melayani Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan, ada 2 kesimpulan yang saya mau nyatakan kepada kita. Yaitu yang pertama, marilah kita menjadi penatalayan yang baik, yang mengurus pemberian Tuhan dengan baik, terlebih untuk penginjilan dan kepada mereka yang memerlukan di sekitar kita. Dan yang kedua, karena ketamakan, karena cinta akan uang dan kepura-puraan, hipokrit, ya. Ananias dan Safira kehilangan berkat hidup sekarang, dan mereka juga kehilangan hidup akan datang, ya. Berkat hidup akan datang. Karena mereka mengutamakan uang, karena mereka tamak, dan karena mereka pura-pura, mereka telah kehilangan berkat di bumi dan berkat di surga. Dan pada zaman ini, pada waktu ini, Anda dan saya boleh saja apabila kita menjadi tamak dan hipokrit, kita boleh saja kehilangan harta di bumi ini dan harta di surga. Dan sebagai kesimpulan, saya ingin membacakan kembali Kisah Para Rasul halaman yang ke-64. Amaran itu telah diberikan, Allah dengan jelas menyatakan kebencian terhadap dosa ini. Dan semua orang yang menyerahkan diri sendiri kepada kepura-puraan dan ketamakan dapat merasa pasti bahwa mereka sedang membinasakan jiwa mereka sendiri. Melalui tindakan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam cerita pasal 5 ini menunjukkan kepada kita, memberikan kepada kita satu amaran supaya kita menjauhkan diri dari ketamakan dan kepura-puraan. Oleh sebab itu, marilah kita menjauhkan diri dari hal-hal itu supaya kita menerima berkat yang berlimpah dari Tuhan. Bukan hanya di bumi ini, tetapi di sorga juga. Jadi itu saja pelajaran pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati kita, dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami sudah selesai untuk pelajaran akan firman Tuhan pada waktu ini. Terima kasih semua pelajaran yang sudah disampaikan. Itu oleh karena pengaruh Roh Kudus, jamahan Roh Kudus, kami mereka yang mendengarkan akan mengerti itu, aplikasikan itu dalam kehidupan masing-masing sesuai dengan situasi masing-masing. Bukan supaya kami dimuliakan, tetapi Tuhan dimuliakan, supaya pekerjaan Injil di tempat kami masing-masing dapat bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan, terus memberkati kami di sisa hari Sabat ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
kepastian kedatangannya. Koi kot ngodoti